Shalom ibu-ibu terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah secara online bersama ibu-ibu PW Esther di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Ibu Pinatua Widi Supranadi yang telah menyiapkan firman Tuhan untuk kita sore hari ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Penolongku diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan kami kesempatan kembali untuk beribadah secara online bersama ibu-ibu PW Esther. Walau di rumah saja, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Kita menyanyi kembali dari lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ikuti bersama firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pinatua Wiwi Supranadi. Salam, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Segala puji, syukur, hormat bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur ya Bapa atas kesempatan yang indah pada saat ini untuk kami dapat bersama-sama mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan, dan kiranya firman-Mu ini menjadi kekuatan iman kami untuk kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Mari kita bersama-sama untuk membacanya. Matius 8 ayat 23 sampai 27, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa."
Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop firman Tuhan yang baru kita baca tadi, menceritakan di mana Tuhan Yesus ketika naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Dan ketika Tuhan Yesus tidur, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu dihempas oleh gelombang dan murid-murid sangat ketakutan. Firman Tuhan ini seringkali sudah kita baca dan dengar. Dan ketika kita membacanya, mungkin kita juga memikirkan atau membayangkan, aduh, betapa bodohnya ya murid-murid itu. Karena mereka sudah sering kali bersama-sama dengan Tuhan, makan, minum, tidur bersama Tuhan, dan sering kali melihat mukjizat Tuhan. Kok masih takut? Padahal saat itu Tuhan bersama-sama dengan mereka. Itulah apa yang kita pikirkan, ya. Itu kita sering kali, kok ya murid-murid ini masih takut juga gitu. Seperti halnya kita sebagai orang yang percaya, kita merasa bahwa diri kita sudah mengikut Tuhan Yesus mungkin bertahun-tahun, bahkan mereka yang sejak lahir sudah orang tuanya mengikuti Yesus dan mempercayai Tuhan. Dan seolah-olah kita 100% percaya dan selalu bersandar kepada Tuhan. Namun bagaimana jika tiba-tiba badai kehidupan menimpa kita? Apakah kita juga masih merasakan kekhawatiran, ketakutan, dan ataukah kita masih merasa dalam ketenangan dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kita dan pasti akan menolong kita? Bagaimanakah sikap kita? Firman Tuhan ini sungguh sangat menggelitik dan menohok hati kita. Apakah betul kita percaya Tuhan 100% ketika kita mengalami gelombang kehidupan, kita mengalami musibah? Mari kita renungkan dan kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah kita ketika masalah berat timbul, kita hadapi, apakah kita menjadi depresi dan ketakutan, atau justru kita datang kepada Tuhan dan percaya bahwa segala sesuatu itu pasti demi kebaikan kita, dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita di dalam kontrol Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya juga mengalami badai yang berat
saya merasakan itu badai berat di dalam pekerjaan yang membuat saya gelisah dan sungguh-sungguh ingin mengundurkan diri dari tempat saya bekerja. Saya terus di dalam kebimbangan dan sedih, bahkan saya menangis, bahkan saya marah dengan apa yang terjadi. Ya, cukup lama saya mengalami kegelisahan itu. Sekalipun saya tiap hari berdoa, namun rupanya kegelisahan terus masih terjadi. Namun saya akhirnya bersungguh-sungguh berlutut di bawah Tuhan, mendoakan orang-orang yang membuat saya gelisah dan membuat saya susah. Menyerahkan kepada Tuhan, akhirnya pelan-pelan, lama-lama Tuhan memberikan keteduhan, ketenangan jiwa, dan segala masalah yang kita hadapi, saya hadapi, akhirnya dapat saya terima. Bahkan saya berdoa untuk mereka itu, ya. Dan ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan, saat ini saya merasakan tidak apa-apa, bahkan kasihan dengan orang-orang yang sudah nyakitin gitu ya kan, seperti itu. Dan puji Tuhan sekarang ini saya sudah merasakan lega dan tidak ada apapun masalah. Dan pekerjaan juga dapat terselesaikan dengan luar biasa, excellent. Banyak mungkin ibu-ibu ya yang mengalami masalah di dalam, baik itu pekerjaan, keluarga, atau di dalam berhubungan, bahkan mungkin di dalam pelayanan gitu, ya kan? Itu kadang-kadang kita ingin menyerah gitu kan. Namun ketika kita bersungguh-sungguh serahkan semuanya kepada Tuhan, doakan orang-orang itu, bahkan kita akhirnya merasakan justru merasa kasihan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Dan ketika kita merasa kasihan, kita akan merasakan kelegaan dan merasa bersyukur kepada Tuhan bahwasanya luar biasa kita bisa mengalami itu, mengalami pengalaman-pengalaman yang indah di dalam Tuhan. Betapa Tuhan rahmatnya itu masuk di dalam kita dan kita merasakan kebebasan yang luar biasa. Di sini kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai macam pengalaman-pengalaman hidup, termasuk persoalan-persoalan kehidupan setiap hari. Namun yang terpenting bukan masalah itu, tetapi bagaimana kita menghadapi setiap permasalahan itu dengan melibatkan Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya kan? Kadang-kadang kita merasa sudah melibatkan Tuhan, tetapi apakah itu dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat merasakan betapa akhirnya semua masalah itu dilalui dengan penuh sukacita. Kita merasakan bersyukur bahwa Tuhan sungguh-sungguh menolong kita, memberikan kelegaan kepada kita. Mungkin masalahnya itu sudah ada, masih tetap ada, akan tetapi kelegaan, kerelaan untuk menerima setiap masalah itu yang terpenting. Dalam Matius 8 ayat 26, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Saat ini Tuhan Yesus juga bertanya kepada kita, "Mengapa kamu takut?"
yang kamu takutkan? Takut kelaparankah? Kekurangankah? Takut akan masa depan anak-anak kita kah? Takut segala masalah yang kita hadapi saat ini kah? Dan banyak lagi ketakutan-ketakutan yang datang setiap hari di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Pelajaran apa yang kita dapat tarik dari pembacaan kita tadi? Yaitu pertama, Tuhan mengizinkan kita mengalami gelombang kehidupan, angin ribut, mengalami berbagai-bagai masalah, bahkan bisa setiap hari. Namun Tuhan selalu akan membuka jalan yang tepat bagi kita dan tepat pada waktunya. Apabila kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Apabila kita selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan itu baik atau tidak baik. Apabila kita ingat selalu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik atau tidak baik, adalah dalam kontrol Tuhan. Baik atau tidak baik adalah dalam kontrol Tuhan. Dan itu semua untuk kebaikan kita. Maka kita akan selalu merasakan aman dan bahagia. Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Itu yang terpenting, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Seperti firman-Nya di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan kita boleh membaca dalam Ibrani 13 ayat 5b, Tuhan berfirman demikian. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berfirman 2 kali ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam kondisi saat ini, di mana dunia dilanda oleh kengerian COVID-19, kemana kita akan lari? Hanya kepada Tuhan. Sehingga sekalipun badai COVID ini tetap di dalam kondisi saat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada dan semua itu di dalam kontrol Tuhan. Dan apapun kita terima dengan penuh sukacita dan bahagia. Dan firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Melalui ayat ini Tuhan menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita setiap saat, setiap detik, sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan.
Haleluya. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita menyanyi kembali dari lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Setelah itu doa syafaat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam surga, terima kasih, puji syukur Tuhan bahwasanya kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan di dalam Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami di dalam gelombang kehidupan, angin ribut, dan berbagai macam persoalan. Dan kami percaya
Melalui firman Tuhan, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kami, Tuhan tidak akan membiarkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah ya Allah yang maha besar, yang senantiasa mengasihi kami. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya kepada Tuhan. Di dalam kami melewati hari-hari kami ke depan, kami menyerahkan semuanya ke dalam pengasihan Bapa di surga. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, mohon belas kasihan-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi para lansia, Tuhan Yesus, mohon kekuatan, mohon penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan karena PHK maupun berbagai masalah, Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar dan berikan senantiasa mereka hati yang penuh ucapan syukur dan percaya bahwa segala sesuatu di dalam kontrol Tuhan dan Tuhan akan buka jalan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh warga Indonesia, kiranya Tuhan memberkati akan setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh seluruh warga Indonesia, baik itu apapun yang mereka lakukan, petani, peternak, nelayan, para pegawai negeri, pegawai swasta, para pengusaha, baik kecil maupun besar, Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kami dan memampukan kami untuk dapat melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan berikan kepada kami semua, bangsa kami, imunitas yang tinggi sehingga kami akan menang di dalam peperangan dengan COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Segala puji syukur hormat bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu terkasih, mari kita akhiri ibadah PW Ester ini dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Waktu aku susah, waktu
Yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.